Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, alhamdulillah rasanya hari ini kita berbahagia sekali karena Allah Ta'ala masih berikan kepada kita semuanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini di bulan yang mulia ini. Jamaah yang rahmati, alhamdulillah kita telah memasuki salah satu bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab, bulan yang sangat diagungkan sekali oleh Allah Ta'ala, dan bulan ini juga sangat diagungkan sekali oleh orang-orang jahiliyah. Bahkan mereka menjadikan bulan Rajab ini sebagai bulan yang paling mulia dalam kehidupan mereka. Maka kita sebagai seorang mukmin yang mengaku sebagai seorang mukmin, apakah kita sudah memuliakan bulan ini? Karena jemaah yang rahmati, bulan Rajab ini Allah kategorikan masuk ke dalam bulan-bulan yang Allah Ta'ala muliakan. Maka di antara bulan-bulan haram ini ada 4 bulan. Ada bulan Muharram, Rajab, kemudian Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Maka hari ini kita berada di salah satu bulan tersebut, yaitu bulan Rajab, yang para ulama kemudian mereka memberikan julukan kepada bulan Rajab ini. Maka di antara yang menunjukkan kemuliaan bulan Rajab ini, para ulama menamakan bulan Rajab ini dengan bulan Al-Asam, bulan yang tuli. Kenapa dinamakan dengan bulan Rajab ini dinamakan dengan bulan yang tuli? Karena kata para ulama, di bulan Rajab ini orang-orang Arab zaman dahulu, di zaman jahiliyah, mereka tidak mau melakukan peperangan di bulan Rajab ini. Sehingga kemudian karena tidak terdengar gemerincing suara peperangan, senjata dalam peperangan, maka kemudian bulan ini berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya, maka kemudian bulan Rajab ini dinamakan dengan bulan Al-Asam, bulan yang tuli. Kemudian para ulama juga menjuluki bulan Rajab ini dengan bulan Al-Asab, yang artinya mengucur atau menetes. Karena di bulan Rajab ini, sebagaimana kita ketahui ya bahwasanya di bulan Rajab ini Allah Ta'ala mengucurkan rahmatnya kepada kita. Allah lipat gandakan setiap kebaikan yang dikerjakan oleh manusia, setiap ketaatan sekecil apapun yang dilakukan oleh manusia, maka Allah Ta'ala akan melipat gandakannya pada bulan-bulan tersebut. Nah kemudian para ulama menjuluki bulan Rajab ini dengan sebagai bulan Al-Asab, bulan yang mengucur, bulan yang menetes, karena mengucur kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala kepada kita semuanya. Kemudian para ulama juga menjuluki bulan Rajab ini ya sebagai bulan Rajam. Ya, jadi kalau Rajab ini kata para ulama adalah bulan Rajam. Rajam artinya adalah melempari. Karena pada bulan ini dikatakan bahwasanya setan dikutuk dan dilempari oleh Allah Ta'ala agar tidak menyakiti wali-walinya, agar tidak menyakiti orang-orang salih. Maka cukuplah kemuliaan bulan Rajab ini dengan nama-nama yang banyak ini, dengan julukan yang banyak ini, maka sudah sepantasnya bagi diri kita untuk memuliakan bulan ini. Karena banyak di antara kita, di antara kaum muslimin, yang dia menghormati ketika diperlihatkan oleh Allah Ta'ala dengan sebuah tempat yang mulia, maka dia akan memuliakannya. Seperti ketika seorang di Masjidil Haram, di tanah haram, maka dia sangat menjaga adab-adab di tanah haram. Namun banyak orang yang lalai ketika Allah Ta'ala pertemukan dengan sesuatu yang mulia namun tak kasat mata. Sesuatu yang tidak terlihat, yaitu waktu. Banyak di antara kita yang lalai dan abai dengan bulan yang mulia ini. Maka tidak sepantasnya seorang muslim ketika dia dipertemukan oleh Allah Ta'ala dengan bulan yang mulia ini untuk mengabaikan bulan tersebut. Karena ini sebuah anugerah yang sangat besar dari Allah Ta'ala. Bahkan para ulama kita mengatakan, di antaranya Imam Al-Balkhi, beliau mengatakan bahwasanya di antara kunci sukses seseorang mendapatkan kemuliaan, seseorang bisa istiqomah di bulan Ramadan nanti
adalah dengan dia memaksimalkan ibadah di bulan Rajab. Para ulama kita mengatakan ya bahwasanya mereka mengibaratkan bahwasanya bulan Rajab ini adalah kunci rahasia untuk mendapatkan istiqomah di bulan Ramadan. Ya, para ulama kita mengatakan bahwasanya Rajab syahru az-zara. Bahwasanya bulan Rajab ini adalah bulan untuk menanam kebaikan. Wa Sya'ban syahru as-saqi, dan bulan Sya'ban adalah bulan untuk menyirami kebaikan. Yang sudah kita tanam di bulan ini, kita tingkatkan, kita lanjutkan di bulan Sya'ban. Wa Ramadan syahru al-hasad, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen kebaikan-kebaikan. Maka orang-orang yang mereka tidak melatih dirinya untuk melaksanakan ibadah, memperbanyak ibadah di bulan Rajab ini, dan ibadah-ibadah yang diutamakan atau diperintahkan sangat dianjurkan di bulan Ramadan adalah seperti ibadah berpuasa, ibadah sholat sunnah, ibadah tilawah, ibadah sedekah, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kalau tidak kita biasakan di bulan Rajab ini, maka biasanya akan terasa berat bagi diri kita untuk melaksanakannya di bulan Ramadan. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang sukses di bulan Ramadan nanti, maka perbanyak ibadah-ibadah tadi. Dari puasa kita mulai melatih diri kita di bulan Rajab ini. Dalam hadisnya Nabi SAW beliau bersabda, "Sumu fi Rajab", berpuasalah kalian di bulan Rajab. Jadi kita mulai melatih diri kita dengan memperbanyak puasa di bulan Rajab ini. Yang tadinya kita tidak pernah berpuasa di bulan-bulan yang lainnya, maka biasakan latih diri kita untuk melaksanakan minimal di bulan Rajab ini dengan puasa Ayyamul Bid. Kalau sudah terbiasa dengan Ayyamul Bid, tingkatkan dengan puasa Senin Kamis. Ya, nanti kemudian kita lanjutkan kebiasaan puasa ini di bulan Sya'ban. Maka semoga Allah Ta'ala memudahkan kita semuanya untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan di bulan Rajab ini, dan kita diberikan kekuatan Allah Ta'ala untuk bertemu dengan bulan Ramadan nanti dan bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan nanti. Jamaah yang terhormati, insya Allah kita melanjutkan pembahasan fikih kita. Pada pertemuan yang lalu, kita membahas tentang masalah jual beli, dari rukun, kemudian syarat, dan khiyar dalam jual beli. Maka insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan tentang hukum seputar jual beli. Jual beli yang terjadi di masyarakat, ini apakah masuk ke dalam jual beli yang diperbolehkan, dan mana yang tidak diperbolehkan dalam syariat kita. Baik, maka ketika terjadi sebuah akad jual beli, terjadi akad jual beli, penjual menjual barangnya, kemudian pembeli menyerahkan uangnya, maka konsekuensi dari akad jual beli ini adalah berpindahnya kepemilikan dari penjual dan pembeli. Maka ketika ada orang mengatakan, saya jual gelas ini dalam waktu saya jual gelas ini dengan waktu 1 bulan. Kalau sudah 1 bulan maka kembali kepada saya. Maka ini tidak dinamakan dengan jual beli. Ya. Atau seseorang mengatakan, saya menjual gelas ini dengan harga 100.000. Kemudian pembelinya mengatakan, saya beli. Tapi kedua-duanya tidak mau menyerahkan barangnya masing-masing. Si penjual tidak menyerahkan barangnya, pembeli tidak menyerahkan uangnya, maka seperti ini bukan transaksi jual beli. Ya, jadi konsekuensi dari jual beli ini adalah berpindahnya kepemilikan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Maka ketika seorang penjual dia menjual barangnya, maka barang ini menjadi hak milik bagi pembeli. Dan ketika pembeli membeli barang, maka uang yang dimilikinya ini berpindah kepemilikannya menjadi milik penjual. Ini adalah konsekuensi dari jual beli ini. Ya. Maka dalam jual beli ini, ya, kita jual beli tadi konsekuensinya adalah berpindahnya kepemilikan dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka, namun ada kondisi-kondisi tertentu barang ini tidak bisa dipindahkan. Ya, maka para ulama kemudian membagi jual beli ini terbagi menjadi 2 jika dilihat dari barangnya. Yang pertama adalah barang tersebut adalah barang yang bergerak, bisa dipindahkan. Maka jika barang tersebut bisa dipindahkan, maka barang tersebut dipindahkan
serah terimanya diserahkan oleh penjual kepada pembeli, ya seperti hewan, kendaraan, pakaian, ya. Maka ini diserahkan secara langsung kepada pihak pembeli. Dan ini dengan dua cara, ya dipindahkan dari tempat pemilik, dari tempat penjual kepada pihak pembeli. Ya seperti mamanya Mas Hardo jual sapi. Sapinya ada di mana Mas? Wonogiri. Ya, kemudian Mas Alif beli. Ya, kemudian Mas Alif mensyaratkan, tapi ini sudah harga segini, harga 25 juta sudah termasuk ongkos kirimnya. Sudah sampai ke tempat saya. Ya, maka ini menjadi tanggungan bagi Mas Hardo untuk memindahkan dari Wonogiri sampai ke Bekasi. Ya, maka ini selama barang belum diserahkan, maka ini masih menjadi tanggung jawab dari Mas Hardo. Ya, kemudian barangnya yang kedua, barang yang bisa dipindahkan, barang bergerak, itu barang yang bisa dipindahkan. Yang kedua adalah barangnya diserahkan secara langsung. Dan ini biasanya barang-barang yang ringan, barang-barang yang enteng seperti makanan, pakaian, ya kemudian aksesoris. Maka ini semuanya bisa diserahkan secara langsung, maka ini termasuk di antara barang yang bergerak. Nah, dalilnya apa? Ya, dalilnya adalah dari hadis sahabat Ibnu Umar, beliau mengatakan, "Kunna nasyari ta'ama juzafan, fanahana Rasulullah sallam an nabi'aha hatta nanquluha min makani." Ibnu Umar mengatakan, kami dahulu membeli barang secara random. Ya, beli barang dalam jumlah banyak, dengan random di sini maksudnya ya kami tiba-tiba beli saja, ngelihat barang tertarik. Ya. Maka kemudian beliau mengatakan, "Kunna nashtari ta'ama juzafan, fanahana Rasulullah sallam an nabi'aha hatta nanqulahu min makani." Maka kemudian Nabi melarang kami untuk menjual barang tersebut sampai kemudian kami memindahkan ke tempat kami. Maka dari hadis ini, ya, kemudian para ulama menyimpulkan bahwasanya orang yang membeli suatu barang ini tidak boleh dijual lagi sampai kemudian barang tersebut sudah berada di tangannya. Ya, jadi kalau belum diterima oleh saya, namanya saya beli barang dari Shopee. Kemudian saya beli dalam jumlah banyak. Saya beli grosir dari Shopee. Kemudian barangnya belum sampai, kemudian saya sudah jual lagi. Maka seperti ini hukumnya adalah jual beli yang terlarang. Karena ini Nabi melarang sahabat Ibnu Umar untuk melakukan hal tersebut. Jadi kalau mau jual barang lagi, ini harus sudah di tangan kita, sudah dipastikan barangnya sudah sampai di kita. Karena sekarang banyak orang yang jual barangnya belum sampai kemudian dijual lagi. Ya, order barang dari Cina, impor dari sana, kemudian belum sampai sudah dijual kepada orang lain. Maka seperti ini hukumnya adalah jual beli yang dilarang. Kemudian yang kedua adalah barang yang tidak bergerak. Ya. Barang yang tidak bergerak seperti rumah, pohon, tanah, bangunan, ya, dan seterusnya. Maka setelah terimanya dengan cara dikosongkan rumahnya, dengan cara dikosongkan bangunannya, ya, atau menyerahkan kunci serta surat-surat kepemilikannya. Jadi kalau jual beli rumah atau jual beli tanah, ini kan tanahnya tidak bisa dipindahkan. Ya, beli tanah di Jakarta, kemudian tinggalnya, atau beli tanah di Bogor, tinggalnya di Bekasi. Nggak mungkin kita pindahkan tanah kita yang di Bogor sana ke Bekasi dengan mobil. Nggak mungkin. Ya, maka dalam hal ini, kemudian untuk barang-barang yang tidak bisa dipindahkan, maka dengan cara dikosongkan, rumahnya dikosongkan, tidak lagi ditempati. Tanahnya diserahkan surat-surat kepemilikannya, akte jual belinya, ya, diserahkan kepada pihak pembeli. Kalau yang dijual adalah rumah, maka kemudian diserahkan kuncinya kepada pembelinya. Maka ini adalah untuk barang-barang yang tidak bergerak. Nah, ya kemudian ya,
Eh, ya, tadi kita sampaikan bahwasanya ketika seseorang melakukan jual beli ini, maka tidak boleh menjual barang tersebut, barang yang dibelinya, sampai kemudian barangnya diterima oleh pembeli. Baik barang ini adalah barang yang bergerak ataupun barang tidak bergerak. Jadi kalau umpamanya Mas Hardo beli tanah dari Mas Alif, surat-suratnya belum diterima, belum serah terima. Ya, beli tanah seharga 300 juta. Kemudian ada yang nawar. Ya, ditawar sama Mas Eka. Mas Hardo, tanahnya saya beli seharga 350 juta. Nah, akhirnya kemudian ini tanahnya Mas Alif ini sudah saya incar lama, tapi saya baru dapat info ternyata sudah dijual kepada Mas Hardo. Saya mau beli dari Mas Hardo. Saya mau bangun rumah di sini. Kemudian ya, surat-suratnya belum diserahkan. Kemudian Mas Hardo, ya sudah, saya jual seharga 350 juta. Nah, kemudian seperti ini, ya ini adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Jadi kalau sudah diserahkan surat-suratnya, sudah terjadi serah terima, maka baru kemudian boleh untuk dijual kepada pihak yang lain. Sebelum baik ini dijual sebelum pembayaran ataupun setelah pembayaran. Jadi Mas Hardo tadi sudah membayarkan kepada Mas Alif, tapi belum diserahkan surat-suratnya. Maka ini selama belum diserahkan, maka tidak boleh untuk dilakukan jual beli kepada orang lain. Baik secara diperbolehkan atau diizinkan ataupun tanpa izin dari pihak pertama. Ya, jadi yang pertama mengizinkan, ya sudah nggak apa-apa, dijual saja nggak apa-apa. Maka dalam hal ini juga tidak diperbolehkan selama belum terjadi serah terima barang tersebut. Ya, karena berdasarkan hadis tadi, Nabi SAW mengatakan, "Marita atau aman fala yabi'hu hatta yaqbidah." Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menjual makanan, maka janganlah dia menjualnya sampai dia menerimanya. Ya, ini kemudian para ulama mengkiaskan semua akad jual beli, baik ini makanan, benda bergerak ataupun tidak bergerak, maka haram hukumnya untuk menjualnya kembali sebelum diterima oleh pihak pembeli. Baik, kemudian ya maka ketika terjadi akad jual beli tadi, maka ini ketika seorang pembeli mengatakan saya beli, ya, maka dalam hal ini ketika itu kepemilikan dari barang tersebut ini menjadi hak milik dari pembeli. Ketika pembeli mau mengatakan saya beli barang ini, qabiltu, saya beli barang ini, maka kemudian barang tersebut menjadi hak milik dari pembeli. Ya. Nah, namun ada kalanya barang yang dijual ini ada kalanya suatu barang ini kemudian terlambat diserahkan oleh penjual. Maka bagaimana hukumnya? Siapa yang menjamin ketika barang tersebut rusak sebelum diserahkan kepada pembeli? Ya. Maka ketika terjadi kerusakan pada barang yang dibeli oleh seorang pembeli, ya, maka kita lihat kondisinya. Kalau barang tersebut rusak sebelum diterima oleh pembeli, maka dalam hal ini ada beberapa kondisi. Yang pertama adalah kerusakan tersebut disebabkan oleh kelalaian penjual atau terjadi bencana. Ya, sudah deal Mas Alif tadi beli sapi dari Mas Hardo di Wonogiri untuk kurban nanti. Deal sapi seharga 25 juta. Ya. Karena sekarang masih bulan Rajab dan bulan kurban ini adalah bulan Dzulhijjah. Ya. Nah, kemudian barangnya tentunya tidak bisa diserahkan sekarang. Mas Alif mintanya nanti pengiriman di bulan Dzulhijjah. Nah, kemudian ternyata sapinya mati. Ya, mati karena nggak dikasih makan atau karena memang sapinya sakit sehingga kemudian mati. Ya, karena virus umpamanya. Ya. Maka ke dalam hal ini siapa yang bertanggung jawab? Maka jika barangnya belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli boleh ketika terjadi kematian, maka dalam hal ini
pembeli boleh untuk membatalkan akad jual beli tadi dan meminta uangnya kembali. Ini kalau barangnya belum diserahkan. Jadi ketika terjadi kematian, terjadi kerusakan satu barang sebelum diserahkan oleh penjual, ya, barangnya rusak sebelum diserahkan, ternyata barangnya mati, barangnya rusak, maka dalam hal ini pembeli boleh untuk membatalkan akad jual belinya dan meminta uangnya kembali. Ya, ini kalau terjadi karena kelalaian atau disengaja oleh penjual atau karena terjadinya bencana alam. Kemudian yang kedua, barangnya rusak setelah akad jual beli. Ya, setelah terjadi akad jual beli, kemudian barangnya rusak dan si pembeli ini tidak ridho, ya, maka pembeli memiliki khiyar untuk membatalkan jual beli dan mengambil selisih harga dari harga normalnya. Ya, jadi kalau mamanya Mas Alif beli sapi dari Mas Hardo, ya, kemudian ternyata sapinya dijanjikan seharga 25 juta, sapinya seberat berapa kilo biasanya Mas Hardo? 25 juta. 500 kilo, ya. Ternyata pas sampai hari kurban, ternyata beratnya cuma 400 kilogram saja, tidak mencapai target. Ya. Nah, kemudian dalam hal ini Mas Alif boleh untuk membatalkan, ya. Ini kan perjanjian kita adalah 500 kilogram beratnya, tapi kok cuma 400. Maka boleh bagi Mas Alif untuk membatalkan jual beli tersebut atau meminta selisih harganya. Kalau harga 400 mah biasanya 23 juta. Maka kemudian Mas Alif boleh untuk mengambil sisa selisih dari harga normal tadi. Nah, ini kalau terjadi perbedaan antara selisih harga yang disepakati, ya. Kemudian yang ketiga adalah barang rusak oleh pihak ketiga dalam pengiriman atau ya biasanya yang beli online, ya, melalui aplikasi e-commerce, ya, seperti Shopee, kemudian Tokopedia dan yang lainnya. Kemudian habis itu barangnya ternyata dikirim dari penjual dalam kondisi sempurna, dalam kondisi tanpa cacat. Namun ternyata ketika sampai kepada pembeli, barangnya sampainya rusak, cacat, ada yang patah. Ya. Maka ketika kerusakan ini terjadi dari pihak ketiga, ya, si pengirimnya mengirimkan videonya, ini loh buktinya, pas saya mempacking, ini semuanya dalam kondisi tanpa cacat. Kemudian yang diterima oleh pembeli, ini ternyata cacat, ada yang pecah, ada yang patah. Kemudian komplain pembelinya. Kemudian maka jika terjadi kerusakan, ya, kemudian terjadi kerusakan setelah dikirim, ternyata yang menyebabkan kerusakan adalah pihak ketiga, maka jual beli tersebut tidak bisa dibatalkan. Ya. Dan pihak ketiga yang menanggung kerusakan. Ya, jadi kalau mau dikirim pakai kurirnya ini yang menyebabkan kerusakan, ya, atau kita pesan makanan dari sebuah kedai, ya, dari kedainya mengirim dalam kondisi baik, namun kemudian pas dibawa sama kurirnya, sama Gojeknya atau sama Grabnya, ternyata rusak, makanannya pecah, maka dalam hal ini yang menanggung kerusakannya adalah si pihak ketiga atau si kurir. Nah, kemudian namun jika barangnya telah rusak setelah diterima oleh pembeli, maka ya kalau tadi dalam kondisi sebelum diterima oleh pembeli ada 3 kondisi. Pertama disebabkan karena kelalaian dari penjual atau karena terjadi bencana, maka pembeli boleh untuk membatalkan akad dan meminta uangnya kembali. Kalau barangnya rusak, ya, dalam kondisi setelah akad, maka pembeli diberikan khiyar membatalkan jual belinya atau mengambil barang tersebut dan mengambil selisih harga dari harga ketika barangnya normal. Dan yang ketiga adalah barangnya rusak oleh pihak ketiga, maka jual beli tersebut tidak bisa dibatalkan dan si pihak ketiga menanggung kerusakan dari barang tersebut. Nah, sekarang kalau barangnya rusak setelah diterima oleh pembeli,
Ya, barangnya dikirim dalam kondisi normal tanpa cacat. Kemudian diterima setelah di-unboxing, ya, ternyata jual atau beli HP. Kemudian setelah diterima, ya, diambil sama anaknya, jatuh, HP-nya kemudian rusak. Kemudian komplain, pembelinya komplain ini barangnya rusak, padahal rusaknya sama anaknya. Maka dalam hal ini yang menanggung adalah pembeli dan tidak bisa menuntut kepada pihak penjual. Ini kalau terjadi kerusakan dalam suatu barang yang diperjualbelikan. Kemudian kita masuk ke praktek-praktek jual beli, ya. Maka jual beli jika dilihat dari cara pembayarannya ini terjadi dalam beberapa macam. Ya. Yang pertama adalah jual beli muajjalah, jual beli secara cash. Ya, barangnya ada, duitnya ada. Maka ini dinamakan dengan jual beli, dalam istilah fikihnya jual beli muajjalah. Ya, barangnya ada, kemudian duitnya ada. Ketika pembeli menyerahkan duitnya, penjual langsung menyerahkan barangnya. Ya, itu jual beli yang umum terjadi, penjual menyerahkan barangnya dan pembeli membayarkan uang cash secara cash. Nah, dan hukum jual beli ini hukumnya adalah mubah dan sah selama rukun dan syaratnya terpenuhi. Barangnya bisa bisa diserahkan, harganya jelas, maka dinamakan dengan jual beli muajjalah. Kemudian yang kedua adalah jual beli ajil. Ya, jual beli ajil adalah jual beli di mana penjual memberikan barangnya terlebih dahulu kepada pembeli dan pembayarannya diakhirkan. Ya, jadi umpamanya, ya, Mas Alif jual beli mobil. Mas Alif jual mobilnya kepada Mas Hardo. Ya, kemudian Mas Hardo menyampaikan, "Mas, saya lagi butuh mobil. Saya butuh mobil Innova tahun 2017. Ya. Yang solar." Kemudian Mas Alif, "Ya, saya barangnya ready, tapi saya duitnya baru ada bulan depan, Mas. Gimana?" Ya udah, bawa aja barangnya terlebih dahulu. Barangnya diserahkan ke Mas Hardo karena sudah dekat Mas Alif dengan Mas Hardo, teman dekat, saling percaya. Mas Alif mengatakan, "Ya sudah, ambil saja mobilnya dulu, bayarnya nanti ketika di bulan Februari." Disepakati. Harganya berapa, Mas? Harganya 300 juta. Disepakati harganya, ya, 300 juta. Kemudian Mas Alif menyerahkan mobilnya kepada Mas Hardo menjanjikan dibayar di awal bulan Februari. Maka jika seperti ini dinamakan dengan jual beli ajil. Hukumnya boleh apa tidak? Maka para ulama mengatakan jual beli secara ajil, barangnya dahulu, baru duitnya nanti, ini boleh, tapi dengan syarat harganya disepakati terlebih dahulu. Kalau harganya belum sepakat, barangnya sudah diserahkan, maka ini hukumnya haram. Ya, jadi harus disepakati terlebih dahulu harganya berapa, disepakati oleh kedua belah pihak, dan kemudian waktu pembayarannya ini juga harus disepakati. Kalau tidak disepakati atau waktu pembayarannya ini dengan tidak disepakati, ngomongnya nanti bayarnya kalau hutang saya dibayar sama fulan, ya. Jadi umpamanya ya, tadi Mas Alif jual beli mobil dengan Mas Hardo. Ya, kemudian Mas Hardo menjanjikan nanti saya bayar kalau Mas Eka bayar hutang saya. Maka ketika Mas Eka ini belum tahu kapan bayarnya, ya, maka dalam hal seperti ini hukumnya adalah dilarang. Jadi jual beli ajil ini diperbolehkan kalau harganya telah disepakati jumlahnya, kemudian waktunya disepakati kapan pembayarannya. Kalau hilang salah satu syarat ini, maka kemudian hukum jual beli seperti ini diharamkan, tidak diperbolehkan. Kemudian yang selanjutnya adalah jual beli muqassatoh atau jual beli kredit. Dan ini banyak terjadi dalam masyarakat. Jual beli muqassatoh ini
Yaitu ketika seorang penjual menyerahkan barangnya terlebih dahulu dan pembayarannya dilakukan dengan cicil sampai waktu yang disepakati. Ya, jadi mamanya tadi Mas Hardo beli mobil dari Mas Alif, ya, seharga 300 juta. Kemudian disepakati harganya 300 juta. Kemudian dibayarkan selama 2 tahun. Setiap bulannya dicicil sekian juta. Ya, maka kemudian setiap bulannya dibayarkan 12 sekian juta. Sepakatannya seperti ini, ya. Maka kemudian jika telah sepakat seperti ini, maka ini hukumnya diperbolehkan, ya. Jadi para ulama membolehkan jual beli dengan cara kredit dengan syarat, ya, harga barang telah disepakati bersama saat akad. Jadi barangnya disepakati. Kalau jual cash harganya 300 juta, kalau jual dibeli dengan cara kredit harganya 350 juta. Kemudian sepakat saya ambil yang kredit saja dengan harga 350 juta dicicil selama 2 tahun. Maka kemudian jika terpenuhi syarat ini boleh. Jadi barangnya disepakati terlebih dahulu, kemudian waktu pembayarannya disepakati bersama. Kemudian yang ketiga, tidak ada denda dan penambahan harga atas keterlambatan pembayaran. Ini yang harus kita pahami, karena yang berkembang di masyarakat, ya, akadnya sudah disepakati harganya ngambil harga kredit, karena biasanya harga kredit dengan harga cash berbeda. Ya, kredit itu biasanya lebih mahal. Kemudian disepakati waktunya, waktu pembayarannya 3 tahun. Ya, kemudian ini banyak terjadi adalah ketika terjadi pembeli tidak mampu untuk membayarkan barang tersebut. Kemudian ada tambahan karena terlambat membayar, ya, yang tadinya harusnya 3 tahun ternyata molor jadi 3,5 tahun. Kemudian karena kamu terlambat membayarnya, karena terjadi penambahan waktu, kemudian minta tambahan, maka seperti ini tambahannya adalah dihukumi dengan hukum riba dan diharamkan. Jadi syarat diperbolehkannya jual beli kredit adalah waktunya disepakati berapa lama, kemudian harganya disepakati, dan yang ketiga tidak ada penambahan harga atau kenaikan harga, dan tidak ada denda ketika terjadi keterlambatan dalam pembayaran. Kalau ada keterlambatan, maka para ulama mengatakan penambahan ini dinamakan dengan riba dan hukumnya haram. Meskipun yang membelinya ini ridho, ya, nggak apa-apalah karena saya telat membayarnya, kemudian saya tambahkan dengan sekian, maka ini masuk ke dalam riba. Dan para ulama mengatakan penambahan harga atau kenaikan harga dalam jual beli kredit diperbolehkan dari jual beli cash. Ya, jadi kalau tadi harga beli cash 300 juta, kalau kredit 350 juta, maka tambah 50 juta ini diperbolehkan selama disepakati. Ya, ditentukan mengambilnya adalah dibeli dengan cara kredit. Tapi kalau ada orang beli, ya, belum sepakat harganya, belum sepakat mau ngambil kredit atau mengambil cash, kemudian barangnya diserahkan, belum ditentukan kesepakatannya, maka dalam hal ini tidak diperbolehkan. Jadi harus jelas mau ngambil cash atau kredit. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah jual beli orbun atau menggunakan DP. Ini banyak terjadi dalam masyarakat. Mau beli rumah, beli kendaraan, biar tidak dijual kepada orang lain, atau mau ngontrak rumah, biar nggak dikontrakkan kepada orang lain, kemudian membayarkan DP atau uang muka. Uang muka ini dalam bahasa Arab dinamakan dengan urbun. Urbun adalah pembeli membayarkan uang panjar kepada penjual. Jika sepakat, maka uang panjar tersebut masuk ke dalam pembayaran. Jadi ada orang mau ngontrak rumah, ya, setahunnya 30 juta. Kemudian, ya, rumahnya lokasinya strategis.
nggak banjir, airnya bagus. Kemudian tertarik, kayaknya Pak, saya mau ngontrak di rumah Bapak. Ya, tapi eh, apa namanya? Saya kasih uang DP dulu, saya panjerin dulu. Ya, nanti kalau ya saya panjerin 1 juta. Ya, kemudian penjualnya mengatakan, ya, saya apa namanya? Tapi kalau sampai bulan depan Bapak nggak melunasi, maka saya kontrakan kepada orang lain. Ya, uangnya hangus. Kalau nanti Bapak melunasi sebelum bulan depan, maka ini masuk ke dalam pembayaran. Jadi tambahkan 29 juta lagi. Apakah seperti ini boleh? Maka dalam hal ini para ulama mereka berbeda pendapat mengenai uang urbun ini atau uang DP atau uang muka ini. Maka jumhur ulama mengatakan bahwasanya DP ini hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena berdasarkan hadis Nabi SAW, beliau mengatakan dalam hadis Ibnu Abbas, beliau mengatakan, "Naha Nabi SAW an bai'il urbun." Nabi SAW beliau melarang kami untuk mengambil uang muka ketika jual beli. Ya, karena di sini ya alasannya karena dalam hal ini ada pihak yang dirugikan, ada pihak yang diuntungkan dengan cara yang ya apa namanya? Para ulama mengatakan jumhur ulama mengatakan karena di sini pembeli atau pihak penyewa ini dirugikan dengan uangnya hilang, dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya kalau saya beli air, ya saya beli air ini saya beli seharga 5.000, maka kemudian saya mendapatkan barangnya. Tapi ketika orang bayarkan DP, si pembeli ini ketika sampai waktu perjanjiannya habis, kemudian dia tidak mendapatkan apa-apa dari uang yang dibayarkannya. Maka kemudian para ulama mengatakan, maka ini alasan kenapa Nabi melarang jual beli dengan menggunakan DP. Ya, ini pendapatnya jumhur ulama. Nah, kemudian Imam Ahmad bin Hambal atau mazhab Hambaliyah, mereka mengatakan hukumnya boleh. Boleh untuk mengambil apa namanya? Mengambil DP atau uang muka. Berdasarkan hadis Zaid bin Aslam, Nabi SAW beliau pernah ditanya mengenai urbun, mengenai uang muka. Fa'ajazahu, maka Nabi membolehkan uang muka tersebut. Ya, namun dan yang rojih dari kedua pendapat ini, ya ini adalah pendapat yang membolehkannya uang muka dalam transaksi jual beli atau transaksi sewa menyewa. Ya, karena ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwasanya ketika Umar bin Khattab beliau menjabat menjadi khalifah, beliau pernah memerintahkan salah seorang sahabat untuk mencari rumah di kota Mekah. Rumah ini akan dijadikan sebagai penjara. Ya, kemudian beliau memerintahkan salah seorang sahabat, kemudian sahabat ini beliau membeli rumahnya sahabat Sofwan bin Muawiyah. Ya, kemudian dibeli dan diberikan seharga 4.000 dirham. Kemudian sahabat ini ya, dia menyerahkan uang 400 dirham kepada sahabat Sofwan bin Muawiyah, ya, menyerahkan uang 400 dirham ini, mengatakan kalau nanti Umar setuju untuk membeli rumahmu, maka uang 400 dirham ini menjadi apa namanya? Masuk ke dalam pembayaran. Namun kalau Umar tidak setuju, maka uang 400 dirham ini menjadi milikmu. Yang artinya ini terjadi setelah Nabi wafat. Memang ada dua hadis di sini. Hadis yang pertama menyatakan tidak boleh. Hadis kedua menyatakan boleh. Kemudian di zaman Umar bin Khattab terjadi transaksi seperti ini. Atas perintah Umar bin Khattab memerintahkan kepada sahabat tadi untuk mencari rumah, kemudian di DP. Kemudian Umar akhirnya membeli rumah tersebut. Yang artinya Umar melanjutkan jual beli dengan menambahkan 3.600 dirham tadi. Maka kemudian ini dan ini tidak ada protes dari para sahabat. Para sahabat mendiamkan hal tersebut, yang artinya kemudian menjadi apa namanya, seperti sebuah kesepakatan para sahabat. Maka jual beli dengan DP ini ya yang roji adalah diperbolehkan dalam agama kita. Ya, jadi kalau memangnya ada yang mengatakan nggak boleh, maka ini
pendapat yang rojinya adalah mengatakan diperbolehkannya jual beli dengan cara DP. Baik, kemudian ini kalau dilihat dari pembayarannya. Nah, jual beli jika dilihat dari harganya, maka ini terbagi menjadi dua macam. Ya, jadi kalau tadi dari cara pembayarannya, ya didahulukan atau pembayarannya secara cash atau barangnya diserahkan terlebih dahulu baru barangnya. Saya lupa menambahkan ada namanya jual beli salam. Jual beli salam ini adalah ketika pembeli menyerahkan uangnya terlebih dahulu, barangnya diserahkan belakangan. Tadi tidak saya tuliskan, di sini saya lupa. Ya. Maka jual beli seperti ini pun boleh, tapi dengan syarat sama ya. Diketahui waktu penyerahannya, disepakati kapan penyerahannya. Dinamakan dengan jual beli salam. Ya, jadi mamanya tadi Mas Hardo mau beli mobil dari Mas Alif. Mas, tolong carikan saya mobil Innova tahun 2017 yang solar. Saya kasih duit yang seharga 300 juta. Kemudian duitnya diserahkan kepada Mas Alif. Barangnya kemudian nanti. Ya, setelah 1 bulan. Karena Mas Alif ngomong, ini mau saya pakai dulu buat mudik. Nanti paling saya bisa menyerahkannya di bulan Februari. Ya nggak apa-apa Mas, saya serahkan duitnya terlebih dahulu. Maka seperti ini dinamakan dengan jual beli salam. Dan ini diperbolehkan. Ini kalau dilihat dari cara pembayarannya. Kemudian jual beli jika dilihat dari penentuan harganya, maka terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah jual beli musawamah. Musawamah ini terjadi tawar-menawar. Dan ini yang umum terjadi di masyarakat. Ya tadi Mas Alif jual mobil Innova seharga 300 juta. Kemudian Mas Hardo, Mas, duit saya cuma ada 290 juta, boleh nggak? Tambah dikit lagi Mas. Ya 295. Sudah, akhirnya kemudian deal, maka dinamakan dengan jual beli musawamah. Ya, jadi ada tawar-menawar antara penjual dengan pembeli dan ini hukumnya adalah mubah. Nah, kemudian yang kedua adalah jual beli amanah. Dinamakan dengan jual beli amanah. Kalau tadi musawamah terjadi jual beli, penjual tidak menyebutkan harga belinya, tidak menyebutkan modalnya. Jadi si penjual ini sudah menentukan harganya. Harganya sekian. Ya, sudah dipatok harganya, mamanya harga tadi mobilnya, ya. Mas Alif ambil mobil, jual beli mobil, kemudian mengatakan yang Innova ini harganya 300 juta. Ya, kemudian ditawar sama Mas Hardo. Jadi Mas Alif tidak menyebutkan modalnya berapa, tidak menyebutkan harga belinya berapa, ya. Ini dinamakan dengan kemudian sudah menentukan harganya, kemudian ditawar sama pembeli, maka dinamakan dengan musawamah. Kemudian yang kedua adalah jual beli amanah, dinamakan jual beli amanah karena dalam jual beli ini penjual jujur menyebutkan harga belinya atau modal barang tersebut. Kemudian ya, jadi disebutkan saya belinya harga sekian, modal saya sekian. Ya, maka dalam jual beli amanah ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah jual beli tauliyah, yaitu ketika seorang penjual menjual sesuai dengan harga modalnya. Mas Alif mengatakan, karena Mas Hardo ini teman baik saya, ya sudah ambil harga modal saja. Saya belinya 300 juta. Silahkan dibayar 300 juta saja. Umumnya Mas Hardo nawar, Mas, ya tadi mobilnya dijual sama Mas Alif 300 juta. Mas, saya cuma punya duit sekian. Cuma punya duit 290 juta. Boleh enggak? Nah, ini saya modalnya saja saya belinya ini 300 juta. Ini Mas ada bukti pembayarannya. Maka dalam hal ini ketika menjual dengan harga yang sama ketika dibelinya atau dengan modalnya, maka dinamakan dengan jual beli tauliyah. Kemudian yang kedua, jual beli murabahah. Murabahah di sini penjual menyebutkan harga belinya atau modalnya, kemudian ditambahkan dengan keuntungannya. Mas, ini saya belinya 300 juta. Ya, kemudian saya cuma ngambil keuntungan 5 juta saja. Ini sudah saya poles, sudah saya perbaiki yang rusak-rusak. Jadi saya nggak ngambil banyak untungnya, saya cuma ngambil untung 5 juta saja.
Ya, Mas Ado tadi mau nawar. Mas, saya cuma punya duit sekian. Ya udah, nanti sisanya bayar 290 juta, nanti sisanya dibayarkan 1 bulan lagi. Maka seperti ini dinamakan dengan jual beli murabah, ketika seorang penjual menyebutkan harga modal atau harga belinya. Kemudian yang ketiga adalah jual beli mukhasarah, dari kata khosir yang artinya rugi. Ketika seorang penjual menjual dengan harga di bawah modalnya, di bawah harga jual belinya, maka dinamakan dengan jual beli mukhasarah. Ya, karena namanya Mas Hardo tadi teman baik Mas Alif, ya akhirnya kemudian Mas Alif mengatakan, ya sudah, karena saya jual rugi saja, saya jual mobilnya seharga 290 juta, maka dinamakan dengan jual beli mukhasarah. Dan jual beli tauliyah, murabahah serta mukhasarah ini jual beli hukumnya mubah, diperbolehkan, bukan haram. Ya, jadi dan para ulama mengatakan jual beli murabahah ini adalah jual beli yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau mendapat amanah dari Khadijah untuk menjual barang beliau di negeri Syam. Ya, baik. Kemudian masalah jual beli yang diharamkan, yang dilarang ini lumayan banyak pembahasannya. Insya Allah kita bahas di pertemuan akan datang. Baik, semoga yang kita sampaikan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Allah Ta'ala berikan kepada kita kemampuan untuk melaksanakannya. Saya cukupkan sekian. Kita tutup dan akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.